Ya amin, kalau kita ingat bagaimana Yesus lahir di tempat yang sederhana. Dan memang awal-awal orang yang sederhana datang, tapi tanpa diundang pun ada orang yang tahu. Seorang raja dan bukan raja yang biasa. Seorang raja yang memiliki kerajaan yang kekal sudah lahir dan mereka datang untuk bersama-sama menyembah bayi yang baru lahir. Karena tahu bahwa dia bukan saja bayi, tapi seperti sudah dinubuat kepada Maria, dia akan dinamakan Yesus. Dan dia memiliki tata, bukan tata di dunia ini, tata yang memiliki kerajaan kekal yang tidak pernah akan berkesudahan. Wah, itu luar biasa. Jadi sebelum kalau kita mau tahu bagaimana kita akan menerima hidup kekal, kita harus tahu sebelumnya bahwa Yesus itu memiliki kerajaan kekal. Kalau dia tidak memiliki kerajaan kekal, dia tidak mungkin berikan kekalan kepada kita. Buat kita memiliki hidup yang kekal. Jadi sebelumnya sudah harus memiliki dasar kepercayaan. Yesus sudah memiliki kerajaan yang kekal. Itu tidak pernah akan bisa diambil daripadanya. Pernah memang kita tahu, dia rela alami itu rasa sakit dan kematian sementara di tubuhnya untuk mengambil dosa-dosa kita, untuk ambil hukuman mati bagi kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kerajaan kekal, hidup kekal. Kematian atau maut tidak dapat mencuri itu daripadanya. Dia lebih berkuasa. Dia adalah Tuhan. Mari kita juga baca bersama-sama hari ini ayat-ayat di mana Yesus sendiri menceritakan halnya ini bagi kita. Dia berkata, alasan dia datang dalam Yohanes 12. Aku datang ke dalam dunia, berkata Yesus, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus sudah memiliki, kita tahu Yesus memiliki kerajaan yang kekal. Nah, alasan dia datang ke dunia, apa yang dia melakukan saat dia datang ke dunia? Adalah Yesus datang untuk menyelamatkan. Dia berkata jelas-jelas di sini, Yesus tidak datang untuk menghakimi. Nah, apakah Yesus memiliki posisi sebagai penghakim? Betul sekali. Dan apakah satu hari Yesus akan menghakimi dunia? Ya, tapi Yesus saat dia lahir di dunia, dia tidak datang pada pertama kali untuk menghakimi. Karena bagaimana menghakimi yang belum ada kesempatan untuk diselamatkan? Kalau Yesus datang untuk menghakimi seluruh dunia, setiap orang layak dihakimi, layak terima hukuman. Jadi pertama kali Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk ambil hukuman kita di atas dirinya. Dia sendiri yang dihukum, dia sendiri yang akan terima kematian, supaya dia beri keselamatan. Wah, itu luar biasa. Jadi Yesus pertama kali tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk beri solusi bagi kita. Nah, kalau kita memilih untuk percaya kepadanya, makanya kita pun tidak akan dihakimi. Kita tidak akan pernah dihukum karena kita percaya Yesus sudah ambil itu bagi kita. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, makanya satu hari kita juga akan dihakimi dan tidak akan masuk hidup kekal bersama dengan Yesus karena tidak percaya kepadanya. Tapi kabar baik untuk kita semua, hai pemirsa Life Unlimited dimanapun berada, mari kita merayakan Natal dengan percaya kepada Yesus atas apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Kalau kita percaya dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk dia sendiri ambil dosa, ambil hukuman mati itu bagi kita. Dia sendiri yang terima itu semuanya. Supaya seperti kita bahas minggu lalu, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak ada dosa sedikit pun, ambil dosa kita. Supaya ada penggantian yang terjadi, ada penukaran yang terjadi. Supaya kita yang terima posisi benar, kita yang terima kekudusan daripadanya. Itu luar biasa. Itu adalah cara Yesus menyelamatkan kita. Nah, seperti saya katakan, jadi pertama kali Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Nah, keselamatan yang dia beri sesuai dengan namanya. Nama Yesus, saat kita bersuruh Yesus, itu pun artinya Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Nah, keselamatan itu apa saja yang ada di dalamnya? Keselamatan itu artinya hari ini bahwa kita sepertinya ikut
mati dengan Yesus. Kita terima hidup baru. Hari ini seperti awal yang baru. Kita boleh terima hadirat Yesus. Dia yang sudah bangkit, dia yang sudah naik ke surga. Hadiratnya, rohnya datang dan ada di dalam kita. Kita hari ini menjadi orang yang baru. Yang boleh mengenal Tuhan, yang boleh memanggil Tuhan itu Bapa. Menjadi anaknya, semuanya jadi baru. Itu keselamatan pada saat ini. Tapi keselamatan yang kita terima tidak hanya sementara. Tapi keselamatan yang Yesus mengerjakan bagi kita itu tidak berkesudahan. Itu adalah keselamatan yang kekal. Wah, luar biasa sekali. Makanya kedatangan Yesus sungguh-sungguh berarti. Seharusnya kalau Tuhan datang ke dunia, langsung menghakimi semua. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus datang menjadi terang di tempat gelap, memberi solusi, memberi harapan, memberi keselamatan kepada kita. Amin. Dia adalah juru selamat dunia. Nah, itu bukan artinya setiap orang di dunia itu sudah selamat. Artinya Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Dia sudah datang dan ambil dosa seluruh dunia di atas dirinya. Tapi yang akan terima keselamatan hidup kekal ini, jelas-jelas berkata dalam firman Tuhan, mereka yang percaya kepadanya. Nah, saat ini kita akan baca mungkin ayat yang paling terkenal di dunia. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ini mirip-mirip ya. Jadi sudah 2 kali dalam hari ini dalam ayat-ayat Yohanes yang kita membaca, sudah 2 kali dikatakan Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia. Yesus datang supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Pemirsa Life Unlimited, ini kabar baik bagi kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dirimu. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita, pemirsa dan saya, diselamatkan. Wah, itu luar biasa sekali. Hanya dengan kita percaya kepadanya, kita akan terima keselamatan ini. Dan keselamatan ini berkata dalam ayat yang kita baca tadi, berkata apa? Yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh menerima hidup yang kekal. Hari ini banyak orang berpikir kalau mau masuk surga nanti satu hari, itu dengan perbuatan baik. Banyak sekali orang berpikir, kalau saya tanya orang bagaimana masuk surga, bagaimana masuk surga. Banyak sekali orang pasti berpikir itu dengan lakukan perbuatan baik. Berapa banyak perbuatan baikmu untuk masuk. Tapi tidak jelas-jelas berkata dalam ayat ini, bahwa bukan dengan perbuatan baik kita bisa dapat terima hidup kekal masuk surga. Tidak ada sama sekali. Satu-satu cara untuk masuk surga, nikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan adalah apa berkata di sini? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Memang yang kita layak terima sebelum Yesus datang ke dunia, setiap orang hanya layak terima binasa, dihukum oleh kesalahan dosa kita. Tapi berkata di sini, yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh. Beroleh itu artinya terima karunia, terima kasih karunia, terima pemberian keselamatan. Saya mau kasih hadiah Natal bagi semua pemirsa Life Unlimited hari ini. Hadiah Natal. Bagaimana saya bisa berikan hadiah Natal? Saya bisa berikan kabar baik. Ada hadiah yang terbaik. Itu adalah Yesus. Dan di dalamnya Dia berikan hadiah Natal. Dia berikan keselamatan. Nah, dalam keselamatan itu semua hal yang kita bahas bulan ini boleh langsung menjadi anak Allah, memanggil Tuhan itu Bapa, hubungan dekat kepadanya, pendamaian, tidak ada lagi masalah dengannya. Dan juga mengerti dosamu sudah diampuni, terima pembenarannya. Wow, semuanya itu dengan mengerti keyakinan
pasti masuk surga. Bukan mungkin-mungkin, kalau-kalau, bukan dengan perbuatan baikmu, tapi ada kepastian keselamatan. Karena itu melalui apa yang Yesus lakukan. Itu pemberian Natal yang terbaik, dan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah akan diambil daripada kita.